Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Farin Nurisya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC. VOC dilatar belakangi oleh persaingan yang cukup keras yang terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belandanya sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda Staten-Generaal pada 1998 mengusulkan antar kongsi dagangan Belanda bekerja sama untuk membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yaitu pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada, kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu VOC, atau dapat disebut Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikannya VOC adalah menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. Kebijakan VOC di Indonesia antara lain yaitu menguasai pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan, melaksanakan politik divide et impera, yaitu memecah serta menguasai dalam rangka menguasai kerajaan di Indonesia. Guna memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat gubernur jenderal, melakukan sepenuhnya hak oktroy yang diberi pemerintah Belanda, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindah ke kota Jayakarta, melaksanakan pelayaran hongi, adanya hak ekstirpasi yang merupakan hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan, adanya Verplichte Laverantie, yaitu penyerahan wajib, serta Prianger Stelsel, yaitu sistem periangan. Kemunduran VOC didukung beberapa faktor, antara lain banyak pegawai yang curang dan melakukan korupsi, banyak pengeluaran VOC untuk biaya pemerangan seperti melawan Sultan Hasanuddin, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak, pembayaran dividen, yaitu keuntungan bagi pemegang saham, turut memberatkan setelah pemasukan VOC mengalami penurunan. Bertambahnya saingan dagang di Asia. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, serta menganjurkan perdagangan bebas. Dampaknya, ada dampak positif serta dampak negatif yang diberikan oleh VOC. Dampak positifnya yaitu antara lain rakyat Indonesia mengenal teknik menanam dengan berbagai jenis tanaman yang baru. Kegiatan perdagangan di Nusantara menjadi semakin ramai. Masyarakat kita bisa mengembangkan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Perdagangan di Nusantara menjadi lebih tersistematis, serta dampak negatifnya yaitu pajak yang diberikan oleh pemerintahan VOC tergolong cukup besar. Pendapatan masyarakat pribumi semakin menurun. Kemudian terjadi kelaparan massal karena pihak VOC hanya menitik beratkan kepada tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Sementara tanaman lain seperti padi diabaikan hingga terjadi gagal panen, padahal padi sendiri merupakan tanaman pangan utama bagi masyarakat pribumi. Dan penderitaan baik fisik maupun psikis, kelaparan, kematian di mana-mana, sehingga jumlah penduduk Indonesia menurun. Sekian, terima kasih.